saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden. Akhirnya Miftah mundur dari jabatannya. Terima kasih untuk seluruh netizen yang telah membela rakyat kecil, dan terima kasih kepada Prof. Sukmi Dasko Ahmad atas atensinya sebagai wakil rakyat. Terima kasih. Merdeka! Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya. Ini kan yang pengen netizen denger. Jadi Gus Miftah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden. Dia menyatakan dia mengundurkan diri bukan dari tekanan pihak manapun, melainkan dari kesadaran Gus Miftah sendiri. Gimana netizen? Udah puas? Tapi dari kejadian kemarin, saya salut sama Pak Prabowo, orang terdekat Pak Prabowo, sama pendukung-pendukungnya Pak Prabowo. Meskipun Gus Miftah ini berada di lingkup Pak Prabowo, tidak ada satupun yang mencari pembenaran dari kejadian kemarin. Beda sekali ya sama, gimana teman-teman pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jegigis. Ya, berita terbaru sore ini, seorang Miftah baru saja memberikan pernyataan mengundurkan diri dari jabatan yang diberikan oleh Bapak Prabowo sebagai jabat utusan Presiden. Ya, seperti itu. Kita tahu apa yang terjadi beberapa hari ini lalu menggemparkan seluruh Indonesia, ya, dimana viralnya ucapan atau perkataan seorang Miftah ini yang menyakiti hati seorang bapak penjual es, ya. Dan Miftah ini sebenarnya tidak satu atau dua kali, ya, sering sekali dia melontarkan ucapan-ucapan di dalam suatu khotbahnya, statementnya, khotbahnya itu sangat tidak beretika. Masyarakat pun sudah sangat gerang mendengar ucapan-ucapan dari Miftah ini. Terakhir, dengan adanya viral seperti ini, desakan dari masyarakat untuk Bapak Prabowo memecat seorang Miftah. Bahkan dari beberapa pejabat di bangsa Indonesia sendiri itu sampai melayangkan somasi, ya. Nah, pada akhirnya sore tadi Miftah ini dengan kesadaran sendiri, ya, dengan kesadaran sendiri dia mengundurkan diri dan memberikan pernyataan di hadapan beberapa wartawan, ya, seperti itu. Ya, kalau menurut saya memang itu seharusnya, ya, Miftah melihat dirinya sendiri sebenarnya tidak layak untuk menjadi seorang pejabat yang seharusnya mengayomi tapi mencederai perasaan masyarakat rakyat Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik Miftah, ya, tidak lagi seperti itu dan bisa menjalankan apa yang menjadi porsinya sebagai seorang ulama, memberikan dakwah yang baik dan juga yang tepat, seperti itu. Miftah akhirnya mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Wow, oke, kita bahas. Jadi guys, meskipun Presiden Prabowo rupanya benar-benar nggak berani memecat Miftah, sampai-sampai dia harus secara sukarela mengundurkan diri, tapi seenggaknya guys, posisi penting setara menteri ini nggak lagi diisi oleh sosok yang gegabah dalam bertutur kata. Itu artinya pajak kita nggak lagi digunakan untuk membayar orang seperti Miftah di kursi pemerintahan. Wow, kabar baik dong ya? Jelas. Tapi guys, kita tetap harus pantau nih, apakah nanti Miftah akan diberi jabatan pengganti lainnya? Atau apakah Miftah masih berperan penting dalam unsur keagamaan di pemerintahan Presiden Prabowo? Semoga enggak ya, karena harapan saya kejadian ini tuh jadi teguran keras untuk pemerintah supaya mempercayakan jabatan strategis di negeri ini cuma kepada mereka yang ahlinya. Miftah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden Bapak Prabowo. Ini kan yang kalian semua mau? Dari kasus Gus Miftah dan bapak penjual es, ya, gue itu mengambil banyak banget pelajaran. Dan kalau kalian tahu, akhir-akhir ini FYP gue dari kemarin sampai hari ini, ya, nongol lagi video-video lamanya Gus Miftah gitu, ya, yang menghina seorang perempuan, yang diduga menghina seorang perempuan, yang ibu-ibu itu yang dibilang lon itu, terus yang Gus Miftah noyor-noyor kepala istrinya, ya, pokoknya semua video-video lamanya Gus Miftah gitu loh. Bahkan sebelumnya Gus Miftah itu juga ternyata pernah berguyon katanya tentang penjual es teh juga gitu sebelum bapak yang kemarin. Nah, di konten gue yang sebelumnya yang tentang klarifikasinya Gus Miftah, konten gue yang ini, di situ gue ada menyebutkan gue nggak tahu apakah ini kali pertamanya Gus Miftah melakukan hal tersebut atau sebelumnya juga udah pernah gitu, ya. Dan ternyata dari video-video yang beredar kemarin, ternyata memang Gus Miftah wataknya seperti itu, ya. Dan katanya itu adalah gaya guyon, gaya banyolannya Gus Miftah. Menurut gue gini, ya, kalau mau stand up, mau berguyon, bercanda gitu, ya,
mau belajar juga gitu tentang perasaan manusia gitu. Kalau kamu mau belajar tentang agama, belajar pula tentang manusianya. Karena yang menganut agama itu siapa? Manusia. Jadi kalau kamu mau belajar agama, belajar juga tentang manusia. Supaya kamu tidak hanya pandai beribadah, tidak hanya pandai berdakwah, tapi kamu juga pandai mengerti dan menghargai orang lain. Karena apa? Karena kamu menyebarkan Injil, menyebarkan dakwah itu kepada manusia kan, bukan kepada binatang. Terus gue juga belajar ya, banyak netizen yang bilang kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah gitu ya, membuka rezeki untuk bapak penjual es tersebut gitu. Menurut gue, hal itu mungkin bisa berpengaruh ya. Walaupun gue ya 50-50 setuju gak setuju gitu. Karena masa iya lo mau naikin rezeki orang tapi dengan cara menghina, dengan cara mengejek gitu loh. Tapi ya oke lah gitu. Kalau misalkan bapak ini gak viral karena Gus Miftah, mungkin kita juga gak ada yang tahu bapak penjual es ini siapa gitu kan. Tapi gue lebih setuju lagi kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah untuk menggerakkan hati kita para netizen, para manusia untuk membantu bapak tersebut. Karena menurut gue, kalau Tuhan, kalau Allah tidak menggerakkan hati kita sebagai manusia, tidak menggerakkan hati kita sebagai penonton yang dari kemarin netizen tontonin video tersebut, tapi kalau hati kita tidak tergerak, ya tidak akan ada bantuan untuk bapak itu. Adab itu adalah norma ya terhadap santun, terhadap sopan santun, dan merupakan ekspresi dari watak manusia. Dari video penjual bapak es kemarin ya, itu gua bisa berasumsi bahwa ternyata wataknya Gus Miftah itu terbongkar gitu lewat satu video viral bapak es teh itu ya. Tiba-tiba banyak banget kan video-videonya Gus Miftah yang udah lawas-lawas tuh terbuka lagi gitu, bahkan viral lagi gitu, dan ternyata yang gua tonton lebih parah. Gue udah sampai nggak tahu lagi kalau gue bilang itu watak, gue nggak bisa ngejudge. Tapi kalau gue bilang itu bercanda, gue juga nggak bisa menerima bercandaan itu gitu loh. Dan kayak gini loh, kayak kita tuh harus bisa membedakan ya. Kalau orang yang kita ajak bercanda itu tidak tertawa, berarti orang itu tidak menganggap hal itu sebagai bercandaan gitu. Karena sekalipun kita bercanda tapi jayus itu, atau sekalipun kita bercanda tapi orang itu ngerasa nggak lucu gitu, dia pasti punya ekspresi yang tersendiri untuk membuat kayak, lo receh banget sih, lo jayus banget sih gitu loh. Tapi kalau ekspresi mukanya itu udah menghela nafas, muka ekspresinya itu udah bengong, udah terdiam, mukanya udah tersedih, ya kelihatan kan dari mimik wajahnya, ya berarti itu bukan guyon, itu bukan bercanda, tapi kamu sedang menyakiti hati orang tersebut. Dan sekarang Gus Miftahnya sudah mengundurkan diri ya guys ya. Ini bukan yang kalian mau. Menurut gue Gus Miftah cukup gentle ya untuk meminta maaf gitu ya. Sekalipun katanya berita yang gue baca itu acara tersebut tuh sebenarnya tanggal 20 November, tapi Gus Miftah baru minta maaf kemarin. Ya nggak apa-apa, better telat daripada tidak minta maaf sama sekali. Dan gue cukup bilang Gus Miftah itu gentle ya, karena beliau bilang kalau beliau itu mengundurkan diri gitu, berarti bukan dipecat. Karena menurut gua kalau dipecat mungkin akan lebih terdengar atau terasa tidak hormat gitu ya, atau dipecat tuh kayak kayak kita tuh di Indonesia ini kalau udah ngomong dipecat itu kayak, lo dipecat tuh kayak konotasinya tuh udah negatif gitu, artinya udah negatif gitu, padahal belum tentu juga. Semoga dengan adanya pelajaran ini ya, hal ini juga bisa menjadi pelajaran untuk Gus Miftah ke depannya, untuk gua pribadi dan untuk kita semua yang mendengar, membaca berita tentang beliau. Gus Miftah akhirnya mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus presiden karena dorongan dari netizen dan juga petisi-petisi yang kita ungkapkan secara digital. Ternyata Indonesia punya harapan dan orang Indonesia tidak perlu lewat DPR. Ternyata dengan jempolnya dan dengan kameranya kita bisa mengubah dan mengatur dan bahkan memberikan input kepada ketidakadilan di Indonesia. Ada harapan guys. Jadi kalau selama ini gue rasanya pengen kabur mulu dari Indonesia, kayaknya kita selalu desperate gitu, kayaknya banyak suara-suara yang kita tidak didengarkan atau mungkin tidak sampai ke wakil-wakil rakyat, atau mungkin para wakil rakyat juga cuma mikirin kepentingan partainya sendiri doang gitu kan. Ternyata Indonesia dengan jempolnya dan kekuatan jempol kita bisa mengguncang dunia. Kenapa enggak kita gunakan itu menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya ternyata kita punya desperation atau mungkin ada banyak ketidakadilan yang mungkin masuk ke dalam kamera Indonesia, gue punya 3 alasan kenapa orang Indonesia sekarang punya kekuatan digital yang luar biasa. Yang pertama, orang Indonesia itu negeri kolektivis atau di-accept oleh orang lain itu adalah sebuah kepentingan utama, ya kan? Contohnya misalkan public figure ataupun juga mungkin tokoh-tokoh agama ataupun juga tokoh-tokoh masyarakat itu butuh di-accept oleh orang lain atau butuh diterima, ya kan? Nah, netizen atau mungkin secara daring kalau kita mau mendukung seseorang ataupun kita tidak mendukung seseorang itu kan bisa sangat kelihatan ya. Jadi kalau pejabat bikin salah, kalau tidak viral dia akan diam-diam aja tuh. Dia akan kayak terus melakukan kejahatan. Tapi kalau ada yang ngungkap, ngebocorin bocor 2, viralnya bisa cepat, dia cepat diadili. Soalnya kenapa? Soalnya sekitarannya itu kalau nggak diadili kesannya kayak kok rakyat nggak didengerin sih gitu. Jadi kalau namanya udah jelek, dia akan mundur sendiri dan juga akan patah sendiri dan akan kayak oke, mulai pelan-pelan dan mulai hati-hati biar nggak kelihatan sama rakyat.
Yang kedua, rakyat Indonesia sekarang udah sophisticated kok. Gen Z dan millennials otaknya udah pinter-pinter, yang di kota-kota besar ataupun di kota-kota kecil sekalipun mereka udah sangat pintar.